Halo, halo teman-teman. Jumpa lagi di channel Part-Time Trader kali ini. Ya, hari ini seperti biasa kita setiap minggu membahas analisa IHSG dan juga beberapa saham yang bisa kita pantau untuk minggu depan. Tapi disclaimer on dulu ya. Jadi ini adalah sharing pribadi, pendapat pribadi saya. Jadi bukan ajakan untuk membeli atau menjual. Ya, trader masing-masing bertanggung jawab atas pembelian atau penjualan sahamnya mereka masing-masing. Oke, kita coba langsung bahas aja dari IHSG. Jadi gimana tradingnya teman-teman pada minggu ini? IHSG sendiri sih nggak kemana-mana ya. Jadi waktu hari Senin dibanting dalam, setelah itu dia mulai naik. Jadi seperti kita perkirakan pada video sebelumnya, dia akan uji dulu support, nanti dia akan balik uji resisten, dan kemungkinan besar melihat situasi sekarang dia akan kembali lagi untuk menguji supportnya. Cuman sekarang yang jadi pertanyaannya adalah apakah Senin dan Selasa dia cukup kuat untuk menguji resisten ke sini atau dia langsung turun balik ke support. Ya mudah-mudahan sih tidak jebol ya ini 5950 karena kalau jebol dia akan terus terjun ke bawah, ada kemungkinan sampai menguji 5700 ini. Oke. Dan untuk asing sendiri di minggu ini keluar sekitar 700 miliar, hari ini juga keluar, mereka net sell, jadi pertanda yang agak kurang baik ya, karena memang saham-saham penggerak IHSG rata-rata dibandarin sama investor asing. Jadi itu yang juga membuat saya khawatir bahwa kemungkinan mungkin IHSG nggak cukup kuat sampai ke resisten dan sudah langsung sekarang balik menguji support dan mudah-mudahan tidak tembus. Oke. Jadi untuk itu view saya masih akan sideways di sekitar sini. Kalaupun dia menguji ke 5.900 ya kita berharap dia bertahan di sini. Kalau dia tembus ya mungkin teman-teman harus siap-siap ke 5.700. Tapi kalau dia bisa breakout menurut saya sih belum ya. Sekarang juga lagi PPKM darurat, jadi belum ada sentimen yang bisa menembus ini. Mungkin kalau pengumuman GDP, nanti GDP Indonesia membaik di atas sesuai ekspektasi eh, masyarakat, mungkin akan bisa menembus resistennya. Oke, jadi kita langsung aja ke saham-sahamnya, apa yang kira-kira kita bisa pantau di minggu depan. Tapi sebelumnya kita coba lihat dulu hasil minggu lalu ya, saham-saham pantauan kita. Ya, jadi minggu lalu itu IHSG nggak kemana-mana seperti saya bilang, cuma naik 1 poin, returnnya 0,02%. Saham pantauan kita ASI lumayan naik 1,6, sisanya ya turun, tapi memang belum ada yang kena stop loss. Jadi total-total itu 1,6% minus dari total 5 saham ini berbanding dengan IHSG yang boleh dibilang stay flat. Jadi memang belum ada yang kena stop loss, jadi masih di situ-situ aja. Untuk minggu ini, kira-kira apa yang bisa kita pantau? Jadi saya minggu ini, minggu depan, maksudnya tidak akan memberikan saham pantauan yang saham blue chip, karena saham blue chip yang seperti saya bilang, kalau memang IHSG-nya akan turun, menguji support, mungkin saham blue chip juga akan ikutan turun. Ataupun mungkin dia naik, mungkin hanya 1 hari maksimum naik, setelah itu dia akan turun. Jadi yang bisa kita pantau untuk minggu depan, pertama adalah agro. Oke, ya ini agro udah naik tinggi, tapi saya tetap lihat tetap ada potensi untuk agro ini, apalagi di 2 hari dia sudah istirahat dan volumenya juga terus terjaga. Kira-kira kalau agro ini kita bisa coba kita tarik Fibonacci-nya ke sini. Ya, area supportnya mungkin di sekitar 1775.
1775. Kalau tutup di bawah ini ya mungkin teman-teman bisa pertimbangkan untuk out dulu. Tapi kalau kita lihat broker summary-nya untuk agro, ya untuk agro masih diakum terus. Hari ini juga diakum sama KZ di dalam satu minggu terakhir. Ya, satu minggu terakhir juga masih diakum besar oleh KZ dan CG. Jadi untuk agro ini masih sangat menarik. Akumulasinya bagus, strong uptrend. Ya, dia masih bisa mungkin minggu depan untuk lanjut lagi untuk kenaikannya. Oke. Saham berikutnya adalah dari properti, CTRA. Ya, CTRA ini merupakan salah satu saham properti yang bisa dibilang blue chip di properti tentunya karena dia cukup besar market cap-nya. Kalau kita lihat di sini CTRA ini risk dan reward-nya sangat menarik. Dia supportnya sudah dekat, jadi kalau di 875 ini turun ditutup di bawah 875 teman-teman bisa pertimbangkan untuk keluar. Tapi dia punya reward itu mungkin bisa sampai di sini. Ya, jadi masih bagus upside-nya dan juga dia sudah mulai membentuk konsolidasi, kita berharap dia naik ke atas. Akumulasinya juga cukup baik. Kalau kita lihat di seminggu terakhir, ya seminggu terakhir KZ juga mengumpulkan akumulasi, bahkan di hari Jumat kita lihat, ya hari Jumat KZ juga akumulasi cukup besar ya untuk CTRA ini. Jadi untuk CTRA ini dia low risk and reward-nya bagus. Jadi teman-teman bisa pantau untuk saham Ciputra. Yang berikutnya adalah ENRG. Bukan yang ini. Nah, ya, yang ini. Jadi ENRG ini satu saya lihat dia sudah breakout dari konsolidasi yang ini dengan volume yang sangat baik. Risk dan reward-nya juga cukup menarik. Risk-nya di sini sekitar 118 dan reward-nya bisa sampai ya ini sih tinggi sekali ya. Tapi ya kita berharap kalau misalnya sampai di sini aja udah cukup bagus untuk reward-nya NRG. Sentimennya dia ada sentimen right issue. Oke, sentimen right issue itu satu. Dia perdagangan right issue-nya di tanggal 6 sampai 14 minggu depan mulai. Harga pelaksanaannya di 126. Jadi kalau misalnya memang emitennya bermaksud supaya right issue-nya ini laku, ditebus sama pemegang R-nya, maka dia harus membuat menarik atau di atas harga pelaksanaan. Jadi di atas harga 126. Tuh. Volumenya kita lihat cukup baik. Kalau dia turun kemarin tanpa volume, tapi yang ini sebelumnya juga volumenya cukup bagus. Dan akumulasinya kalau kita lihat NRG, ya NRG hari ini cukup baik akumulasinya. ZPCC, ya 2 kali lipat dari top net sell dalam satu minggu. Ya, cukup baik ZPCP, ya. KK, YP, IN ini retail yang mempunyai ZPCC. Jadi cukup baik untuk menarik juga untuk akumulasi big money-nya di sini. Ini untuk ENRG, risk reward-nya juga baik, dan ada sentimen right issue. Oke, saham berikutnya yang bisa kita pantau adalah Harum. Nah, ini sempat juga masuk dalam pembahasan kita 2 minggu yang lalu. Nah, sahamnya sih belum kemana-mana ya di sini ya. Jadi masih bertahan di sini terus. Resikonya di sini di 4.800, rewardnya di 5.700 ya, jadi cukup menarik untuk risk dan rewardnya. Bagaimana dengan broker summary-nya? Broker summary-nya YU, ya YU akumulasi dalam seminggu terakhir. Di tanggal 2 sendiri, ya YU akumulasi juga di hari Jumat.
Jadi ini juga bisa kita pantau teman-teman. Untuk Harum ini sabar aja sih sebenarnya. Kalau dia dibawa turun ke sini pun sebelum dibawa tutup di bawah 4.800, menurut saya masih cukup berpotensi. Risk rewardnya juga cukup bagus. Ini tinggal nunggu sentimen ya, harga batu bara naik, atau harga nikel naik, karena kan memang udah lama ya harga saham-saham batu bara masih di situ-situ aja. Oke, saham kelima, saham terakhir dari properti juga. Ini saya ambil BES. Nah, saham BES ini kan properti industrial ya, properti industrial. Kita lihat di sini risk rewardnya juga cukup baik. Dia sudah bentuk konsolidasi, dia sedikit-sedikit mulai turun, tapi dia bentuk konsolidasi di sini. Kalau dia tutup lagi di bawah 132, ya menurut saya sih kita out dulu. Kalau tutup lagi ya. Tapi kalau cuma di bawah, turun terus naik lagi dalam satu hari yang sama, berarti ya masih ada kemungkinan dia hanya mencoba untuk menguji support. Oke, rewardnya cukup bagus di sini, jadi cukup menarik untuk risk rewardnya base ini. Kalau kita lihat akumulasinya dari broker summary-nya di sini, ya base hari ini akumulasi cukup besar dari DR YB, ya, yang keluar YP, CC. Terus kalau dalam satu minggu terakhir, ya dalam satu minggu terakhir DR cukup kuat untuk akumulasinya. Tapi kalau melihat broker RHB ini ya, kalau diakumulasi, ada beberapa akumulasi juga di saham-saham properti seperti PLN. Harganya juga kemana-mana, jadi mesti cukup sabar untuk menunggu mungkin bandarnya belum cukup untuk mengumpulkan barang, sampai nanti pada waktunya untuk harganya dinaikkan. Tapi asal dia bisa menjaga konsolidasi di sini, menurut saya sih cukup baik. Ya, jadi itu aja teman-teman. Saham-saham yang bisa kita pantau dan juga kurang lebih analisa IHSG buat minggu depan. Teman-teman cek lagi, analisa lagi apa yang teman-teman lihat emiten-emiten yang saya uh, bakal pantau minggu depan. Jadi teman-teman analisa lagi, do it in your own risk, and then selamat weekend, happy cuan untuk minggu depan. See you, bye-bye.